Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota kelompok 1 Rahmawati Tias Ajeng Rosadi, 2 Rizky Fajar Firmansyah, 3 Senda Bagus Mustafa, dan 4 Sonia Andriana Isabella akan menjelaskan materi tentang filsafat logika. Logika. Secara etimologis, logika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai hasil pertimbangan akal dan pikiran yang diutarakan melalui kata yang dinyatakan dalam bentuk bahasa. Logika juga merupakan salah satu cabang dari filsafat. Dan sebagai ilmu logika sendiri disebut sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk bisa berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Macam-macam logika. 1. Jenis logika alamiah. Jenis logika ini adalah kesatuan dalam sistem kerja pada komponen jiwa manusia yang dinamakan akal, sama dengan sifat alamiah. Aliran arus dalam pengolahan informasi dalam sistem ini masih sangat murni tanpa adanya pertimbangan dan pemikiran yang melibatkan rasa ingin, namun lebih cenderung subjektif. Dengan artian logika ini lebih mengarah pada tindakan dan pengambilan keputusan berdasarkan salah dan benar atau harus dan tidak tanpa mempertimbangkan belas kasihan mengenai sebuah keadaan. 2. Jenis logika ilmiah. Untuk logika ini biasanya lebih menyangkut dengan proses perumusan prinsip dalam konteks pengetahuan dan termasuk juga dalam perumusan hukum dan sains. Manusia akan lebih bersikap dalam mempertimbangkan hal secara detail, mempelajari apa yang ada dalam sebuah kejadian dan menemukan alasan yang lebih kaitan. Selain itu, tujuan dalam logika ini adalah untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan yang berulang dari peristiwa yang dialami oleh diri sendiri ataupun oleh orang lain. Term. Pengertian term adalah kata atau kesatuan kata-kata yang dapat dipergunakan sebagai subjek atau predikat dalam sebuah proposisi logika. Term adalah pernyataan lahiriah dari pengertian atau sebagai ungkapan pengertian jika terdiri atas satu kata. Macam-macam term. 1. Term bersahaja dan term komposit. Term bersahaja ialah term yang terdiri hanya satu kata saja. Term komposit ialah term yang terdiri lebih dari satu kata. Term 2. Term khusus dan term umum. Term umum ialah term yang dapat dipergunakan bagi setiap anggota suatu kelompok atau perkumpulan dengan arti yang sama. Term khusus. A. Term tunggal signifikan ialah term khusus yang menunjukkan objek dengan menunjukkan kualitas tertentu. B. Term tunggal non signifikan merupakan term khusus yang tidak menunjukkan objek dengan mengemukakan kualitas yang tertentu. Saya akan melanjutkan menjelaskan macam-macam term. Yang ketiga, term kolektif dan term non-kolektif. Term kolektif ialah term yang dipergunakan untuk menunjukkan sekelompok data yang membentuk satu keseluruhan satu kelompok. Term non-kolektif ialah term yang tidak menyatakan kelompok benda-benda yang mengandung keseluruhan. Yang keempat, term konkret dan term abstrak. Term konkret ialah nama benda. Term abstrak ialah nama kualitas atau kumpulan kualitas yang dapat dibicarakan terlepas dari hubungannya dengan benda lain. Yang kelima, term positif, negatif, dan privatif. Term positif ialah term yang akan dinyatakan positif apabila menyatakan benda atau atribut yang ada. Term negatif ialah term yang akan dinyatakan negatif apabila menyatakan benda atau atribut yang tidak ada. Term privatif ialah term yang menyatakan bahwa atribut atau benda itu tidak ada pada waktu sekarang, tetapi mungkin dimilikinya pada waktu yang lain. Yang keenam, term absolut dan term relatif. Term absolut ialah nama suatu benda atau atribut yang dapat dipahami dengan sendirinya dan tidak usah dihubungkan dengan benda lain. Term relatif ialah term yang tak pernah dapat dipahami
dengan sendirinya dan selalu harus ada hubungannya dengan benda lain. Yang ketujuh, term konotatif dan non-konotatif. Term konotatif ialah term-term yang menunjukkan denotasi atau nama suatu benda atau sejumlah yang ditunjukkan oleh term tersebut. Konotasi atau kualitas atau karakteristik dari suatu benda atau sekelompok benda. Term non-konotatif ialah term yang hanya menunjukkan salah satunya saja, konotasinya saja, atau denotasinya saja. Predikat. Menurut KBBI, predikat mempunyai arti bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Selain itu, predikat merupakan bentuk tindakan atau kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh subjek. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang macam-macam predikat. 1. Predikat kata benda dalam kurung nomina. Contoh, dia adik saya, dia sama dengan subjek, adik saya sama dengan predikat. Yang kedua, ibuku pegawai negeri, ibuku sama dengan subjek, pegawai negeri sama dengan predikat. Nomor 2, predikat kata sifat dalam kurung adjektif. Contoh, yang pertama, dia sangat cantik, dia sama dengan subjek, sangat cantik sama dengan predikat. Yang kedua, perkataan orang itu salah, perkataan orang itu sama dengan subjek, salah sama dengan predikat. Nomor 3, predikat kata kerja dalam kurung verba. Contoh, yang pertama, ibu memasak bubur Manado, ibu sama dengan subjek, memasak sama dengan predikat, bubur Manado sama dengan objek. Yang kedua, saya tidur di sofa, saya sama dengan subjek, tidur sama dengan predikat, di sofa sama dengan keterangan tempat. Nomor 4, predikat kata bilangan dalam kurung numeralia. Contoh, yang pertama, rumahku beberapa buah, rumahku sama dengan subjek, beberapa buah sama dengan predikat. Yang kedua, adikku 4 orang, adikku sama dengan subjek, 4 orang sama dengan predikat. Nomor 5, predikat kata depan atau preposisi dalam kurung di, ke, dan dari. Contoh yang pertama, saya dari pasar, saya sama dengan subjek, dari pasar sama dengan predikat. Yang kedua, banjir bandang di Lampung, banjir bandang sama dengan subjek, di Lampung sama dengan predikat. Yang ketiga, ayah ke Banjarmasin, ayah sama dengan subjek, ke Banjarmasin sama dengan predikat. Selanjutnya adalah definisi. Definisi berasal dari bahasa Latin yaitu definire, yang berarti menandai batas-batas pada sesuatu, menentukan batas, memberikan ketentuan, atau batas arti. Jadi definisi dapat diartikan sebagai penjelasan apa yang dimaksudkan dengan sesuatu term, atau dengan kata lain definisi adalah sebuah pernyataan yang memuat penjelasan tentang arti suatu term. Definisi juga merupakan unsur atau bagian dari ilmu pengetahuan yang merumuskan dengan singkat dan tepat mengenai objek atau masalah. Macam-macam definisi. Nomor 1, definisi nominalis. Definisi nominalis adalah menjelaskan sebuah kata dengan kata lain yang lebih umum dimengerti. Jadi sekedar menjelaskan kata sebagai tanda, bukan menjelaskan hal yang ditandai. A. Definisi sinonim, yaitu penjelasan dengan memberikan persamaan kata atau memberikan penjelasan dengan kata yang lebih dimengerti. B. Definisi simbolis, yaitu penjelasan dengan memberikan persamaan pernyataan berbentuk simbol-simbol. C. Definisi etimologis, yaitu penjelasan dengan memberikan asal-usulnya kata. D. Definisi semantis, yaitu penjelasan tanda dengan suatu arti yang telah dikenal. E. Definisi stipulatif, yaitu penjelasan dengan cara pemberian nama atas dasar kesepakatan bersama. F. Definisi denotatif, yaitu penjelasan term dengan cara menunjukkan atau memberikan contoh suatu benda atau hal termasuk dalam cakupan term. Denotatif memiliki 2 macam, yaitu ostensif dan enumeratif. Yang kedua adalah definisi realis. Definisi realis ialah penjelasan yang ditandai oleh suatu term. Jadi, bukan hanya menjelaskan suatu term, tetapi juga kandungan dari term. Definisi realis banyak digunakan dalam bidang
ilmu pengetahuan serta hal-hal yang bersifat teknis. Contohnya, A. Definisi esensialis. Definisi esensialis adalah penjelasan dengan cara menguraikan bagian yang menyusun sesuatu hal. Definisi ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama, definisi analitis, yakni definisi yang menunjukkan bagian-bagian sesuatu benda yang mewujudkan esensinya. Yang kedua, definisi konotatif, yakni menunjukkan isi dari suatu term yang terdiri dari genus dan diferensia. Selanjutnya, B. Ada definisi deskriptif. Definisi deskriptif adalah penjelasan dengan cara menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki oleh hal yang didefinisikan. Definisi deskriptif dibagi menjadi dua, yaitu 1. Definisi aksidental, yakni penjelasan dengan cara menunjukkan. Yang pertama, definisi aksidental, yaitu penjelasan dengan menunjukkan jenis dengan sifat-sifat khusus yang menyerupai hal tersebut. Yang kedua, definisi kausal, yakni penjelasan dengan cara menyatakan bagaimana sesuatu hal terjadi atau terwujud. Selanjutnya, C. Ada definisi praktis. Definisi praktis ialah penjelasan tentang hal sesuatu yang ditinjau dari segi penggunaan dan tujuannya yang sederhana. Definisi praktis merupakan gabungan antara definisi nominalis dan definisi realis, namun tidak dapat dimasukkan dalam salah satu di antara keduanya. Definisi praktis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, definisi operasional, yakni penjelasan suatu term dengan cara menegaskan langkah-langkah pengujian khusus yang harus dilaksanakan atau metode pengukuran. Yang kedua, definisi persuasif, yakni penjelasan dengan cara merumuskan suatu pernyataan yang dapat mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, definisi fungsional, yakni penjelasan sesuatu berdasarkan guna atau tujuan. Syarat definisi. Yang pertama, dideskripsikan beserta ciri pembedanya yang khas atau penting. Yang kedua, harus merupakan suatu kesetaraan arti dengan hal yang diberi makna. Yang ketiga, tidak boleh berbelit-belit. Yang keempat, sebisa mungkin menghindari dari pernyataan negatif. Harus dinyatakan secara tepat, singkat, dan jelas. Tujuan pembuatan definisi. Yang pertama, menumbuhkan istilah baru. Yang kedua, menambah pembendaharaan kata. Yang ketiga, menghilangkan ambiguitas. Yang keempat, memperjelas arti suatu kata. Yang kelima, menjelaskan secara teoritis. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.